relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Ya. Oke. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka berlaku juga ya relasi R1 irisan dengan relasi R2. Ya. Kemudian ada juga relasi kombinasi relasi tadi dengan union ya, bisa gabungan, bisa union, bisa selisih, atau beda setangkup ya. Oke. Misalkan seperti ini ya, himpunan A ABC, himpunan B ABCD. Kemudian relasi 1 itu anggotanya A, B, B, C, C. Kemudian relasi F2 anggotanya A, B, C, D. Lalu kalau irisan dari relasi R1 dan R2 mana? Irisan dari relasi R1 dan R2, kita lihat. Irisan itu yang sama kan anggotanya? Nah, ya, irisan dari relasi R1 dan R2. Lalu bagaimana kalau union? Union itu gabungan. Ya, berarti kita gabungkan saja. Oke, ini ditambah gabungannya yang belum ada, ini, sama ini ya. Jadi gabungannya adalah ini, dan yang ini. Nah, AA, BB, CC, AB, AC, AD. Ya. Kemudian selisih. Ya, selisih berarti R1 yang bukan R2. R1 yang bukan R2 mana? Nah, ini R2. Kemudian, nah, yang ini bukan merupakan R2. Maka selisih R1 dikurangi R2, anggotanya adalah BB dan CC. Nah, oke. Lalu kalau R2 dikurangi S1, ya berarti R2 yang bukan anggota R1. Nanti ini tidak. Ya, itu ya sudah itu saja ya. Jadi anggotanya adalah AB, AC, dan AD. Nah, kemudian yang ini ya, yang tanda seperti ini ya, eksklusif OR ya, kalau kita bilang seperti itu ya, maka atau maaf, apa saya namanya tadi, beda setangkup. Nah, beda setangkup itu simbolnya seperti ini ya. Kalau direpresentasikan, jadi A beda setangkup B ini adalah A union B dikurangi A irisan B. Atau A non B, A dikurangi B union B dikurangi A. Jadi berlaku juga untuk relasi ya. Berarti ini akan sama dengan ini akan sama dengan relasi 1 union relasi 2 dikurangi relasi 1 irisan relasi 2. Ya, union itu yang ini, irisan itu yang ini. Ya, berarti dikurangi ini saja. Ya. Oke, jadi elemennya adalah BB, CC, AB, AC, dan AD. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, jadi dinyatakan dengan matriks ya, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah, nah, ini notasinya ya. Jadi MR1 union MR2 maksudnya ya saya menggabungkan
MR1 dan MR2 ya. Kemudian kalau irisan ya kita notasikan dengan irisan, tapi kalau tanda set itu atau himpunan itu dengan menggunakan ini ya. Kalau untuk relasi kita beri tanda yang tajam gini. Oke. Misalkan relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan dengan matriks seperti ini. Ini relasi R1, ini relasi R2, maka union relasi 1 dan union relasi R2 ya sudah kita unionkan saja. Diunionkan jadi 1, 0 ya. Kemudian ini 1, ini 1 ya. Ini 1 ya. Kemudian yang ini ya, ini diunionkan dengan 1, ini dengan ini ya, 1, kemudian 1 dengan 0, 1, 0 dengan 0, 1. Nah, ini adalah representasi dalam matriksnya union dari relasi 1 dan relasi 2. Kalau ini irisan ya. Irisan ya. Maka kita gunakan simbol seperti ini ya. Operasinya seperti N ya. Maka jika 1 0 hasilnya 0. Jika 0 1 hasilnya 0. Jika 0 0 hasilnya 0 dan seterusnya. Dia hanya 1 apabila 1 irisan 1 ya. Jadi ini hasilnya 1. Yang lainnya 0. Ya. Kemudian komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan P dan S adalah relasi dari himpunan P ke himpunan J, maka komposisi R, N, R dan S ya, tapi tidak jelas ya. Oke. Nah, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan J, komposisi R dan S dinotasikan dengan S, kemudian ada tanda bulatan kecil begini R, adalah relasi dari A ke C. Perhatikan, ya, R dari A ke B, S dari B ke C. Komposisi S dengan R adalah relasi dari, saya beri tanda ini ya, A ke C. Ya. Jadi didefinisikan sebagai komposisi S dengan R adalah ya A, C di mana E elemen A, C elemen C, dan untuk beberapa B elemen B, A, D elemen R, dan B, C elemen S. Misalkan ya, misalkan. Jadi di sini R anggotanya seperti itu adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8. Nah, kita anggaplah ini A. Dari himpunan A ke B. Ya. Kemudian S itu adalah relasi dari himpunan B ke C. Ya. Dengan anggotanya seperti ini. 2,0, 4, S, dan seterusnya. Maka komposisi relasi R dan S adalah S komposisi dengan R sama dengan, nah,
sama dengan, ini kan dari AB, B ke C. Nah, kita lihat A ke B. 1,2. Ini A-nya, ini B-nya. Sekarang kita lihat B ke C. Jadi kita lihat di relasi S yang depannya B. Nah, ini berarti B, C. Ya, oke. Kemudian tadi definisinya adalah A, C. Maka hasilnya pertama adalah ini tadi A ya, C. 1, U. Kemudian misalkan yang 1,6. 1,6. Ini A, ini B. Kita cari yang B-nya 6 di S. Ini B, ini C. Berarti kita dapatkan apa? A, C. Berarti 1, T. Demikian ya. Demikian yang seterusnya. Jadi komposisi relasi R dan S dengan S, kemudian dikomposisikan dengan R, itu hasilnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, komposisi relasi R dan S lebih jelas jika diperagakan dengan diagram panah. Ya. Jadi, ini A ke B, ini A ke B, kemudian ada B ke C, ya. Kemudian jadi A ke B, B ke C, ya. Maka ini menghasilkan A ke C. 1, Nah, demikian ya. Kemudian cari yang lain. Nah, ini A, B ke C-nya mana? B ke C-nya ke sini. Ya, berarti ini menghasilkan 1, T ya. 1, C. A, C maksudnya. Kemudian ini A ke B, B ke C. Jadi ada 2 ke 4, ada 4 ke S. Maka kita mendapatkan 2, S. Gitu dan seterusnya. Ya. Oke. Baik. Ya, nanti dicoba ya, dicoba diurutkan ya. Nanti akan mendapatkan hasil komposisi yang seperti ini. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks, maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah, nah ini, kita gunakan operator kali ya. Jadi ini operatornya perkalian ya, seperti perkalian matrik biasa, tapi dalam studi ini kita akan gunakan tanda kali dengan irisan tajam seperti ini ya. Jadi ini tanda kali dan ini tanda tambah ya, atau union. Ya, sehingga misalkan saya komposisikan R2 dikomposisikan dengan R1 ya, maka seperti ini ya. Jadi oke, rumusnya adalah matriks MR1 dikalikan dengan matriks MR2 ya. Nah, jadi sebenarnya sama ya perkalian ya, tapi kita menggunakan tanda kalinya itu ini dan tambahnya dengan ini. Jadi ini dikalikan ini atau irisan ini, kemudian ini dikalikan ini, irisan ini, kemudian ini dikalikan irisan ini. Nah, untuk mendapatkan hasil ini. Ya. Oke, saya kalikan baris pertama R1 dengan kolom pertama R2 untuk mendapatkan hasil komposisi elemen
kolom pertama, baris pertama. Gitu kan? Oke. Kemudian saya akan mengalihkan ya 1 0 ya. Kemudian 1 0 lagi ya. 0 dengan 1 ya. Jadi saya mengalihkan baris kedua F1 dengan kolom pertama baris F2 untuk mendapatkan ya, hasil komposisi tadi pada posisi baris kedua kolom pertama. Ya, kita dapatkan hasil seperti ini. Ini adalah komposisi antara R2 dan R1. Oke. Nah, sekarang relasi N. Ini saya ngikutin aja ya, disuruh baca N ya. Nah, jadi kalau relasi biner itu hanya menghubungkan antara dua buah himpunan, baik dari himpunan A ke himpunan B atau himpunan A ke A sendiri ya.